Hai guys, Assalamualaikum. Apa kabar kamu? Hari ini hari Selasa, macam biasa saya ada satu sharing untuk kamu, which is berkenaan Hoya. So apa itu Hoya? What is Hoya? Actually saya pun baru juga start kumpul Hoya sebagai dalam saya punya koleksi tanaman dalam rumah. Saya start kumpul Hoya ni sebab satu kawan saya yang plant parent ni dia dia perkenalkan saya dengan Hoya. So Hoya ni dia jenis trailing plant, which is dia trailing plant, dia menjalar tapi dia ada bunga. Itu dia punya special dia. Hoya ni dia ada bunga. Hoya ni dia ada 200 ke 300 species, which is most of them boleh dijumpai di Southeast Asia, macam di Malaysia, di Philippines, di Indonesia, Vietnam. Kebanyakannya dia dijumpai di bahagian Asia. Tapi yang bikin best dia ni, bila kau sudah start kumpul Hoya, kau akan nampak sebenarnya Hoya ni dia banyak variasi, especially kalau macam di US, dia punya variasi itu makin macam saya tengok macam makin cantik, macam-macam variegated, macam-macam spesies dia, especially macam tu Hoya carnosa. Dia kalau macam di negara orang putih, saya tengok dia ada sudah dia punya splash. Lepas tu dia sudah ada kena panggil yang ada satu macam hybrid dia, Wilbur apa something. Memang banyak sangat. Memang sangat-sangat banyak ini Hoya. So Hoya ni dia memang berbunga. Dia spesies berbunga, trailing dan berbunga. Tapi dia ambil masa 5 hingga ke 7 tahun untuk dia blooming. Tapi kalau untuk Hoya yang jenis cutting, itu memang akan ambil masa yang lama lah untuk dia blooming. Tapi kalau sudah tu Hoya dia sudah mature, dia sudah matang, so definitely memang 5 to 7 years memang kau akan nampak dia blooming sudah. Begitu. Macam ni saya punya ni. Hoya kau boleh tanam dia, tak kisahlah apa jenis pot. Kau boleh tanam dekat terracotta pot, plastic pot, ceramic pot. As long as itu pot yang kita guna tu dia ada drainage hole, ada lubang di bawah. Itu paling penting supaya tidak berlaku tu akar dia buruk ataupun kita panggil root rot. In terms of reporting Hoya pula, Hoya dia tidak suka dia balik-balik kena repot. Dia tidak suka dia punya akar balik-balik kena kacau. So once itu Hoya kamu sudah dia root bound ataupun sudah betul-betul macam dia punya akar sudah mengelilingi itu pot, so kita boleh tukar dia punya pot 1 ataupun 2 inci besar daripada yang pot yang asal lah. Selain itu juga Hoya ni dia ada keluarkan bau. Bunga dia bila dia sudah blooming, some of the flower punya bau dia ada macam bau lemon, macam ada bau vanilla, lemon citrus. Setakat ni saya belum experience lagi lah. Baru 2 saya punya Hoya yang pernah blooming. Yang ini Hoya Crimson Queen sama tu Hoya Bourtonier. Dua-dua pun saya sudah cium, memang tidak bau lagi lah. Sebab kadang ini Hoya dia punya blooming punya bunga, dia punya bau depends on kita punya environment. Di mana dia membesar. Macam itulah yang saya faham. Sekarang kita pergi koleksi Hoya yang saya ada, yang saya mau tunjuk sama kamu. Excited pula. Saya kumpul satu kali semua sini. Sorry guys kalau belakang saya tidak berapa memuaskan dia punya pemandangan. I'm sorry. Saya pun tidak dapat kasih macam diorang. Tidak dapat ke sana ke sini. Jadi saya kumpul satu kali semua untuk saya share sama kamu dalam ni video lah. Sekarang saya mau sharing sama kamu saya punya Hoya yang first, yang tengah blooming sekarang ni. Ini kali ketiga dia blooming sama saya. Sepanjang saya beli dia dari tahun lepas, if I'm not mistake dalam bulan 3 ke bulan 4 macam tu. Ini Crimson Queen dia sudah berbunga 3 kali. Ini the third time. And then the third time ni dia pun sudah kasih bagi lagi extra pedangkel. Ada 2 pedangkel dia bagi. Alamak saya bilang. Pasti banyak sudah bunga dia. So this one ni pedangkel yang satu dia bagi yang baby lagi ni. Saya tidak tahu guys kalau kamu nampak. I'm sorry. Ini kecil sikit. Ada lagi satu pedangkel dia yang besar. Mana kau? So ini bunganya
Ya guys, tidak bau. Ini tidak ada bau lagi dia. Setakat ni dia belum, sepanjang dia berbunga, saya cium dia punya bunga, ada bau ke tidak, memang tidak bau. Tapi bunga dia cantik. So ini pedangkal yang besar sedikit. Ini mati, saya rasa ini yang ganti. Sebab ini first pedangkal yang akan berbunga selepas dia keluar baby bah. So macam mana saya mau tunjukkan. So ya inilah dia punya blooming guys, bunga dia. So Carnosa, ini Hoya Carnosa Crimson Queen. Basically dia punya bunga memang akan lebih kurang sama saja. Dia punya bunga akan lebih kurang sama. This is my Hoya Crimson Queen, which is in blooming guys. No smell. Saya pun bisa aja kalau dia ada smell. Tapi yang the second one dia keluar tuh dia ada nektar. Ada macam tuh melekat-melekat. Saya tidak tahu apa itu. Dia punya kali, dia punya manis-manisan kali kan. The next Hoya Crimson Princess, which is kalau yang Crimson Queen dia punya variegation di luar yang itu putih, yang hijau is di dalam. Tapi kalau Crimson Princess dia punya putih is di dalam, dia punya hijau tuh di luar. Susah mau dapat nih Crimson Princess nih. Ini pun dia bercampur sama Crimson Queen. Saya jalan-jalan dekat Nursery Petatan, saya ternampak dia antara kumpulan tuh Hoya Crimson Queen. Dia ajak satu-satunya terselit di sana. So this is my Crimson Princess guys. Tengok, saya suka tengok dia punya variegation bah, dia terbalik dengan yang Queen. For me, ini Crimson Princess ada sedikit slow grower. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin sebab sebelum ni dia punya tanah terlampau mampat. Jadi dia macam tidak berapa selesa bernafas. So hopefully lepas ni saya sudah tukar dia punya potting mix. Hopefully lepas ni dia akan grow dengan lebih bagus lah. Next up is Hoya Pubicalyx. Ini Hoya Pubicalyx, saya dapat cutting free daripada kawan yang kenalkan saya dengan ni Hoya, si Kalsum. Thank you Kalsum. Dia sangat-sangat banyak dia punya Hoya punya collection. Dia memang Hoya collector. So Hoya Pubicalyx ni dia bagi saya satu cutting. Tapi dia sangat-sangat cepat bah dia punya tumbesaran. Tengoklah dari first cutting yang last year dia bagi tu, sekarang pun rimbun sudah dia. Saya bikin trellis ni sendiri, biarpun tak cantik. Tapi saya suka lah dia punya dia punya bentuk. So this is my Hoya Pubicalyx. The most Hoya yang paling saya sayang, paling saya minat, even though dalam saya punya semua entire collection. Ada yang dapat tandingi dia. Saya suka. So next saya mau pergi siapa? Okay. Next saya mau pergi Hoya Carnosa, which is yang hijau punya Carnosa. Ini saya belum kasih air guys, sorry. Ini Hoya Carnosa yang biasa punya, the green one. Which is ini saya potong daripada yang Hoya Crimson Queen punya tuh, sebab dia bercampur Carnosa Queen sama Carnosa yang daun hijau. So saya cut dia, saya propagate dia dalam air, and then bila sudah berakar sepenuhnya, sudah stable dia punya akar, saya kasih masuk dalam ini apalah pot yang saya buat. So inilah dia, okay, dia steady. Hoya Carnosa. So ini daun baru dia guys. Ini pun daun baru nih. Pun sama, dia punya growing pun bagi saya kira laju juga. Diorang tidak suka basah selalu. Saya siram diorang nih bottom water bila sudah betul-betul kering, ataupun dia punya daun nih sudah macam lembek. Macam ini keras lagi, dia plump lagi, so saya tidak siram. Saya tunggu dia macam sudah betul-betul berkedut. Bila dia sudah berkedut, baru saya siram diorang. Begitulah, itu pun saya tidak siram. Saya siram sikit saja di atas, and then di bawah dia tu saya simpan air, biar diorang serap sendiri tu air. Begitu. Itu tips dia kalau mau jaga Hoya. So next Hoya is Hoya Lacunosa. Ini saya punya Hoya Lacunosa guys. Which is this one pun masa saya beli dia satu saja. Ini dia punya cutting yang asal, yang panjang ni.
tapi saya potong and propagate dia terus masuk di dalam dia punya pot. Dia punya pot is pot asal, dia punya yang original punya medium tuh kan, yang dari saya beli tuh cutting dia tuh. Memang saya beli, saya terus masuk satu kali. Saya tidak kasih ungkar tuh dia punya tanah. Saya kasih masuk satu kali dalam pot. Lepas tuh bila dia sudah macam panjang sangat, saya rasakan macam bagus, saya kasih propagate dia, kasih masuk terus dalam tuh pasu supaya selalu full bunga yang banyak sikit, instead of yang macam dia satu tangkai sejak dalam tu satu pasu. Actually saya tidak berapa minat dengan bunga, saya lebih kepada dia punya daun yang comel, daun yang cantik, daun yang unik. Saya lebih cari yang itu punya kriteria. Nih dia punya baby punya leaf baru, nampak guys, cute, dia sangat fast growing betul. Ini saya cut, dia keluar baru. Saya cut, lagipun dia orang macam suka nih kena kasih beranak banyak. So saya excited. Kasih besar dia orang. Isi punya cantik. Boleh jadi rambut sudah guys. So next is Hoya Melliflua. Melliflua nih saya beli dia, saya jatuh cinta dengan dia punya mother plant masa tuh. Masa saya beli itu dia satu nih guys. Ini saja straight vine nih. So yang ini vine yang ini, which is yang 4 nih, ini vine yang baru keluar. Lepas saya ada bagi satu cutting sama kawan, saya bagi sama si kalsum, and then dia keluar baru di sana. Itu yang bagusnya Hoya nih, bila kau potong dia tetap akan keluar satu cabang baru. Dia tidak segan silu untuk keluarkan cabang yang baru. Saya tidak sure dia punya bunga macam mana, tapi saya suka dia punya daun. Dia sudah ada pedangkel, tapi dia belum pernah keluarkan bunga lagi lah untuk saya setakat ini. Ya, Melliflua. So next is saya punya Hoya Imperialis. Ini Imperialis, kering sudah dia, mau kena siram sudah nih. So ini Imperialis, saya dapat cutting daripada si kalsum, dan saya dapat seed juga dari dia. Dia bagi saya seed hari itu. Ini dia punya seed. So ini dia punya cutting Imperialis. Dia punya bunga warna purple. Cangkuk dia punya bunga pun comel juga, lawa juga. Dia besar nih, macam besar lah saya rasa dia punya So yeah, this is my baby. So this is my Hoya Imperialis. So next Hoya is Hoya Coronaria guys. Saya pun terkejut nama dia, Coronaria. So this is Hoya Coronaria, which is daun dia sedikit fuzzy, macam ada tuh bulu-bulu. Macam ada bulu-bulu. Saya tidak tahu kalau kamu boleh tengok dengan jelas. So saya coba sebaik mungkin lah guys. So ini Hoya Coronaria pun sama, growing well. So ini banyak sudah dia punya baby baru. Masih di dalam bekas pot yang masa saya kena bagi cutting nih. Sam, orang yang sama. Tengok dia punya akar tuh macam begitu. Nah, dia tidak lagi root bound, tapi itulah dia tidak perlu pot yang besar. Sudah dia betul-betul root bound, barulah kasih tukar dia punya pot. So dia pot begini pun dia sudah growing good. So okay guys, ini Hoya Coronaria. So ini saya punya Hoya Chelsea guys. Saya beli memang daripada seller tuh Hoya Chelsea. Pun sama, masa saya beli saya ada bagi juga cutting dia sama kawan tu juga. Kami swap cutting bah. Recently dia keluarkan 3, 1, 2, 3. Punya lama dia keluarkan daun baru nih. Tapi itu pun saya sudah bersyukur bila sudah dia keluarkan daun baru guys. Happy betul saya. Tengok ini dia punya daun baru, lembut lagi. So ini lagi 2 di atas. Aduh,
tiada kata yang mampu terungkap bila dia keluarkan daun baru. This is my Hoya obovata yang bulat. So actually dia ada splashy juga sedikit. Saya baru kasih pindah di dalam leka. Sudah saya pindahkan di dalam leka, baru saya nampak dia ada perkembangan balikan dia punya akar. Sebab di bawah pun ada. Nampak tuh guys, dia punya akar. Oh ya, see, baru saya nampak dia punya pertumbuhan tuh macam ada oke sedikit. Sebab masa di dalam dia punya potting mix, saya tidak tahu macam dia tidak movement. Mungkin saya akan simpan dia di dalam leka aja nih. Sebab ada juga saya buat research. Some of Hoya, dia orang suka juga duduk di dalam leka. So should be no problem juga kan kalau saya simpan dia orang dalam leka. Lagipun bekas ni, balang ni dia transparent. So saya boleh tengok lah kalau dia punya akar tu progress dia macam mana. So okay, this is obovata. Saya suka dia sangat round. Dia punya daun pun tebal, bulat-bulat, cute. So this is my Hoya Vegetii, which is saya tunggu masa yang lama. Dah lama sikit juga lah untuk saya dapatkan dia. Sebab tidak ramai saya nampak orang ada ni Vegetii dalam koleksi diorang. So once ada orang jual tu kan, on the spot saya tanya berapa kau jual, dan saya agree dengan dia punya harga, dan saya belilah. Panjang sikit hari tu, tapi saya bagi sedikit cutting juga sama kawan saya. So ya, Hoya Vegetii ni cantik, dia panjang macam ni, dia punya tepi ni hitam, cantik guys. Tengok dia pakai dia punya potting mix sejak tu koko punya koko khas yang jenis kasar sikit lah. Nice. This is Hoya Burtonier, which is sangat meriah. Mungkin saya mau sudah nih propagate sudah dia nih, a few of them. Ini banyak dia punya banyak dia punya pedangkel, ada 1, ada 2, ada 3 di sini. Baru-baru ni dia ada blooming. Dia punya bunga comel kicik-kicik, cantik. Tadi Burtonier ini pun sama juga, tidak juga cerewet, tapi so far okay lah, penjagaan pun steady juga. Macam kamu nampak, tengok, saya baru siram dia hari ini. Saya bottom water, siram atas, and then saya penuhkan air di bawah bagi dia menyerap betul-betul. Saya tidak tahu macam mana saya mau show sama kamu guys. I hope kamu boleh nampak. Saya perasan juga dia punya daun punya condition macam tidak berapa sehat. Tapi as long as dia punya pertumbuhan tu masih okay, so saya assume dia okay lagi lah. Dia masih keluarkan daun baru. So for me kira okay lah kalau macam tu. So next Hoya yang saya mau tunjuk kamu ni, saya ada 2. Saya rasa diorang ni antara juvenile form ataupun yang satu lagi ni dia matured form. So ini Hoya Clemensiorum, which is baru-baru ni. Saya rasa 8 bulan baru dia keluar daun baru. It takes 8 months guys untuk dia bagi saya ni daun baru ni. Itu pun, aduh ya Allah, saya pun risau sudah, kenapa nih dia nih lambat betul. Tapi baru-baru nih bila saya pindahkan dia dalam nih prop box yang besar nih, baru dia bagi saya nih daun guys. So ini saya rasa dia punya juvenile form. Nampak tuh cantik kan dia punya vines, dia punya pun tebal nih, sangat tebal. So ini dia punya yang besar punya, saya rasa itu yang mature punya form. So ini pun sama, saya simpan aja di dalam ni prop box begini, prop box in a prop box. So baru-baru ni dia keluarkan daun baru. Hina tapi lembut, dia tidak sama ya, ini baru, daun yang baru. Sorry guys, kalau kamu ada tengok video saya punya propagation box, saya ada ada gambar juga diorang di dalam.
Next Hoya yang saya mau tunjuk sama kamu nih, which is Hoya yang saya baru kasih masuk dalam saya punya collection baru-baru nih, I think last month. Actually Hoya nih lama sudah saya cari, tapi saya tidak sangka ada di Malaysia nih ada. So once saya nampak ada satu kakak tuh post, karena betul kak ya, ada dia punya Hoya nih, saya on the spot PM dia. So itu ialah Hoya elliptica. So this is my Hoya elliptica guys. Nampak kan guys? Beginilah dia punya bentuk daun. Nampak macam keras, tapi sebenarnya dia lembut. Nampak dia punya ini kan daun macam keras kan, tapi tidak. Sebenarnya dia lembut. Sangat lembut. Even though masa dia sampai nih, dia punya keadaan macam for me tidak berapa cantik, tapi insyaallah sebab kemungkinan tempat kakak itu kan banyak sangat dia punya Hoya, so saya rasa the environment tidak berapa kemas kan bagi saya lah. So dia banyak campur sama yang lain, tidak berapa terjaga. So hopefully lepas ni dia akan keluar daun baru, cantik sikit lah, dia kemas sikit dia punya daun. Di belakang dia cantik kok. Dia punya batang daun tuh warna hitam guys. Warna hitam. Tidak berapa nampak kan? Tapi ya saya suka. Lepas tu dia splashy juga dekat dia punya daun. Sangat-sangat happy dapat nih. Happy betul. Saya rasa saya bertuah dapat. Bukan senang tahu mau dapat nih Hoya nih. Hoya seterusnya nih macam tidak berapa guys, sorry, tidak berapa sehat. Terlampau panas cuaca sekarang. Saya rasa ada efek dengan saya punya Hoya nih juga. Ini Hoya Kumingiana. I think something macam itulah sebutan dia. Pun sama kawan saya bagi free cutting for me. So ya, not much expectation. Hopefully diorang grow bagus lah, sehat walafiat lah. Saya tidak expect banyak sangat dengan most of my Hoya cutting. Cuma berdoa diorang grow well, grow faster. Ya boleh adapt saya punya rumah, punya environment lah. So ini Hoya Curtisiae, which is paling banyak demand. Saya rasa saya struggle sangat sama dia, sebab rupanya dia perlukan yang lembab-lembab, sejuk-sejuk ya ba. So saya tidak dapat provide tuh dia punya needed. Tempat saya ini panas sedikit bang, jadi dia mau yang basah-basah. So saya kasih masuk jadi di dalam box yang ini. Saya kasih masuk saja dia, and then tutup saja dia, sentiasa lembab. Saya buka dia seminggu sekali saja. Saya tidak saya kasih biar duduk dia, bagi dia steady dulu. Tapi saya suka dia punya bentuk tu daun macam love kan, comel. So since saya simpan dia dalam pro box tu, dia banyak sangat growth point. So saya expect dia happy lah dia disimpan di dalam tu propagation box. Ya dia keluar berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. So ya hopefully lepas ni dia akan lebih rimbun lah. Saya tidak expect apa-apa sangat sama dia, sebab saya tahu dia sangat demanding dengan dia punya humidity. So saya tidak dapat provide dia punya humidity yang dia mau tuh setakat ini. So saya simpan dia dalam box sajalah sampailah dia besar, hopefully. So next one is Hoya yang saya selamatkan daripada almost die, sangat-sangat dehydrated. So ini Hoya Carnosa compacta. So ini Hoya Carnosa yang bergulung-gulung, jenis bergulung-gulung. Saya simpan sejak dia di dalam sini sampai saya rasa dia sudah ready untuk dikasih keluar.
Sebab kenapa saya dah nampak satu grow point baru di dalam tuh, di tengah-tengah. Tapi untuk masa ni tidak lagi lah saya kasih keluar dia. So ini alhamdulillah yang the top punya, yang paling banyak sikit tu cutting dia. Saya berjaya selamatkan dan saya kasih besar dulu lah dari sini. Dan dia punya akar pun, oi, sehat oh, alhamdulillah. Nah, so saya tunggu dia betul-betul steady dulu, kasih dia steady dulu, baru saya kasih pindah. So next Hoya ni pun saya beli cutting, which is sebelum ni pun dia macam tidak berapa steady, dehydrated juga. So ini Hoya macrophylla. Oops, sedikit. Kena gigit, apa gigit kau? So saya nampak dia punya stem ni mula-mula macam mau mati sudah. Tapi since saya kasih masuk prop box ni, saya tengok dia ada good progress sudah ni. Dia punya akar ni pun macam kembali sehat. Ini pun dia kembali sudah tegang-tegang sudah. Sebelum ni tidak berapa. Seriously, sebelum ni dia sangat sangat dia wrinkle. Dia sangat wrinkle. So saya simpan dalam pro box bagi dia orang humid sikit, sebab itulah dia orang punya original kehidupan di hutan, humid. Latest edition juga dalam saya punya collection, which is yang memang saya cari lama juga. Saya tidak sangka juga ni ada di sini. Previously saya dah nampak orang jual, tapi saya tidak beli sebab time tu saya tidak mau beli dia lagi bah. So ini Hoya retusa, dia macam rumput. Tapi actually dia trailing ni, cantik ni. Saya suka ni dia punya penghujung ni macam ada bentuk-bentuk love. Saya sangat mesmerizing bah once saya nampak diorang di depan mata. So saya tidak sabar tengok diorang trailing banyak, full pot and then trailing banyak. Itu saya punya mission lah untuk apa? Untuk ni setiap Hoya. Hoya Alas Fever, Hoya Sigillatis Alas Fever. This one is also only a cutting, which is I'm so impressed dengan ini tanaman, ini Hoya. I saw 2 baby leaf is coming out. Saya sangat admire dia punya matured form punya ni Hoya Sigillatis ni. Okay guys, ini Hoya Australis. Yeah, I believe this one is Hoya Australis. Actually dia sudah panjang, tapi saya terpaksa potong sebab dia punya akar root, buruk akar dia. So saya tiada choices. So saya potong and then saya propagate dalam prop box, and alhamdulillah since then dia punya akar pun sehat. Dia punya akar pun makin okay, bagus juga. Ini daun baru, this one pun daun baru. Daun lama dia ada 3 tapi 1 sudah mati, tua sudah. So hopefully dia membesar dengan sehat di dalam prop box lah. Bila dia sudah ready nanti baru saya kasih pindah and then kasih keluar dia lah. Sebab actually dia di luar hari itu dia okay, tapi disebabkan dia root kan, saya tiada choices untuk kasih tukar dia di dalam ni and then masuk dalam saya punya prop box. Guys, kalau kamu belum tengok saya punya propagation method idea, saya linkkan dalam ni video juga untuk kamu tengok ya. So next Hoya, which is ini Hoya, saya beli di Kundasang. Actually saya tidak tahu dia ialah Hoya. But then bila saya kasih tunjuk kawan saya yang biasa kumpul Hoya tu, dia bilang itu ialah Hoya. So dia pot besar, tapi ada satu tahap dia terlampau kering. Saya lupa siram, almost 2 weeks. Saya lupa dia sebab dia di sudut yang saya jarang nampak bah. So semua daun, semua batang dia kering betul, sudah tidak dapat diselamatkan. So saya sempat ambil cutting, a few cutting untuk saya kasih propagate dia. So ini saya punya Hoya Finlaysoniae.
Saya suka nih, saya jatuh cinta sebab dia punya urat daun tuh sangat-sangat cantik. So dia sudah lama di sini, dia punya akar pun sudah sampai bawah. Nah, so saya belum ada, dan dia sudah keluarkan satu stem baru. So saya belum decide lagi untuk kasih pindah dia ataupun potting dia. Tengoklah macam mana. So far ni belum ada keputusan lagi. So saya biarkan je lah dia dulu di sini. Sebab saya suka tengok progress dia di dalam ni. Ya. Hopefully nanti ada daun baru dia comel. Ya, saya boleh kasih WhatsApp. Dia punya yang lama tu, dia ada daun baby baru. Cantik betul. Tapi saya terkasih mati bah. Saya tidak saya lupa betul derang sampai derang dehydrated yang melampau. So next, siapa lagi saya belum tunjuk sama kamu ya guys. Okay. So ini saya punya Hoya Dekiai. Ini Hoya Dekiai guys. Saya suka dia punya bentuk. Saya sangat suka dia punya bentuk. Dia punya daun pun sangat-sangat hijau, dan dia kalau dia sudah sunstress pun dia sangat cantik. Saya suka nih Hoya Dekiai. Dia punya bentuk macam tuh Hoya. Ada yang nanti lepas ini saya akan tunjuk sama kamu. Dia punya bentuk macam tuh lebih kurang. Cuma dia nih ada vines. Dia ada urat dia. Lepas tuh ada splashy dia. Ya cantik kok. Ada splashy, ada vines. Lepas tuh ada bentuk love lagi. Comel. Mungkin saya akan buat cutting baru. Ya, mungkin saya akan buat cutting. Alright. Ya, sebab dia punya ni pun macam sesuai juga nih untuk dibuatkan cutting baru. So, saya tengoklah method apa yang guna, sama ada saya propagate di dekat Leica ataupun Sphagnum moss yang lagi bagus. Nanti saya tengoklah, ataupun mungkin saya akan buat dua-dua. So ini Hoya, saya rasa ini common, sangat-sangat common punya Hoya. Saya rasa banyak orang kenal nih Hoya lambang cinta. Ini Hoya Kerrii. Ini Hoya Kerrii bentuk love. Dia ada dua jenis, variegated sama yang hijau. Variegated saya tidak berapa minat dia punya structure color. So saya lebih suka yang hijau nih. Ada lagi hijau yang variegated, tapi hijau variegated dia di dalam. Itu cantik. Kalau yang variegated dia kuning dia di luar tuh saya tidak berapa berminat lah. So this one nice. This one love punya Hoya. Ya itu sajalah koleksi Hoya yang saya dapat kasih tunjuk sama kamu guys. Most of the Hoya, kalau kamu sudah berjaya kumpul ataupun kamu baru mau planning kumpul, jangan kasih lama-lama. Once kau sudah start tukar, memang kau akan jatuh cinta, sama juga macam tanaman-tanaman houseplant yang lain. So if you guys ada pertanyaan tentang mana-mana Hoya, ataupun ada apa-apa sharing info yang kamu mau bagi tahu dalam di antara Hoya yang saya ada nih, just comment down below guys. Saya harap sharing saya hari ini dapat bagi manfaat, dapat bagi ilmu serba sedikit pasal Hoya dengan kamu. Apa itu Hoya? So hopefully lepas ni kamu ada sedikit gambaran ataupun ada sedikit information yang kamu tahu pasal ni Hoya. So kalau kamu suka saya punya sharing video hari ini guys, jangan lupa tekan like di bawah. So kalau kamu ada apa-apa sharing atau ada apa-apa information yang kamu mau share dengan saya juga, tolong komen juga di bawah. Tidak masalah, kita sharing sama-sama information. For those yang belum subscribe saya punya channel Mama Queen Houseplant, tolong subscribe di bawah ya guys. Thank you so much for your support. Ya, itu saja guys. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Stay safe.